Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishaq dari Prodi HKI angkatan 2024. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari Bu Dina, yaitu membuat video dari hasil presentasi saya, yaitu yang berjudul perubahan sosial dan pengaruhnya bagi legislasi Islam. Di sini langsung saja. Di sini yang pertama ada pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial adalah proses terjadinya pergeseran atau transformasi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Jadi perubahan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti nilai norma, kebiasaan, perilaku, lembaga sosial, dan teknologi. Dan perubahan sosial dapat berlangsung secara lambat maupun cepat dan membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dan contohnya itu seperti penggunaan teknologi digital. Zaman dulu maksudnya, orang berkomunikasi itu kan menggunakan surat. Kalau sekarang kan kalau berkomunikasi menggunakan HP atau komputer atau telepon. Jadi apa ya? Jadi sekarang itu zaman itu sudah gampang, tidak kayak dulu lagi. Kalau dulu itu kan masih ruwet kalau pakai surat. Kalau sekarang kan enak pakai HP, sudah langsung jadi. Jadi sekarang itu serba instan semuanya pokok. Dan langsung saja yang kedua, yaitu pengertian legislasi Islam. Legislasi Islam itu adalah proses perumusan dan penetapan hukum atau peraturan yang bersumber dari ajaran Islam, terutama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Legislasi ini bertujuan untuk mengatur kehidupan umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, pidana, dan lain-lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti hukum zakat dalam Islam, yaitu yang mana zakat itu wajib bagi orang Islam bagi yang mampu. Dan ada contoh yang kedua, yaitu hukum waris. Islam itu mengatur pembagian harta waris secara rinci dalam Al-Quran surat An-Nisa. Bisa dibaca sendiri seperti apa surat An-Nisa itu. Jadi ada dasarnya. Dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hubungan antara perubahan sosial dan legislasi Islam. Hubungan antara perubahan sosial dan legislasi Islam ada saling mempengaruhi ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, baik dalam pola pikir atau teknologi, ekonomi maupun gaya hidup. Hukum Islam seringkali merespon perubahan tersebut melalui proses legislasi agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu mengatur kehidupan umat dalam konteks zaman yang berubah. Sebaliknya, legislasi Islam juga dapat menjadi alat pengarah perubahan sosial
dengan menetapkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat dapat diarahkan untuk berperilaku sesuai syariat dalam konteks sosial yang berkembang. Contoh hubungan perubahan sosial dan legislasi Islam itu yang pertama itu seperti meningkatnya transaksi keuangan modern, itu yang pertama. Dan yang ada juga peningkatan peran perempuan di ruang publik. Jadi sekarang itu perempuan semakin aktif dalam bekerja atau berorganisasi atau dalam ranah politik atau dalam ekonomi. Seperti itu. Kalau perempuan dulu kan enggak, ya biasa. Kalau perempuan dulu ya kalau sudah lulus inginnya nikah gitu. Tidak jarang yang mau untuk kuliah gitu, untuk menjadi apa ya, untuk bekerja seperti itu. Yang penting sudah nikah ya sudah selesai gitu. Dan yang sini ada yang keempat, pengaruh perubahan sosial terhadap legislasi Islam. Perubahan sosial mempengaruhi legislasi Islam karena masyarakat terus berkembang, baik dalam cara berpikir atau maupun teknologi, hubungan sosial maupun tantangan hidup. Agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif, maka perlu ada penyesuaian terhadap kondisi baru yang muncul. Ini tidak berarti mengubah inti dari ajaran Islam, tetapi mengembangkan aplikasinya dalam konteks zaman. Contohnya itu seperti munculnya teknologi reproduksi seperti bayi tabung, donor sperma, kan sekarang kan ada kayak gitu. Kalau dulu kan tidak ada, mana ada bayi tabung, donor sperma, tidak ada. Kalau sekarang kan banyak. Seperti itulah contohnya. Dan ada yang keempat, yang kelima, tantangan dan peluang. Di sini tantangan dan peluang dalam legislasi Islam akibat perubahan sosial. Perubahan sosial membawa dua sisi, yang dimaksud barusan tantangan dalam hal-hal mengancam nilai-nilai Islam yang menyulitkan penerapan hukum Islam. Dan ada namanya peluang, kesempatan untuk memperkuat atau memperluas penerapan syariat Islam dalam konteks baru. Jadi contoh peluang itu seperti banyaknya platform digital seperti YouTube, Instagram, dan podcast digunakan oleh ulama dan kiai untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi peluangnya itu ya kita menggunakan gadget atau HP ini bisa menyebarkan Islam dalam cara online. Kalau dulu kan ya menyebarkan Islam ya kayak gitu dah. Kalau sekarang kan tergantung yang memakai HP. Kalau pengguna HP ya mengerti, maka kita akan semakin pintar. Karena di Google ini pintar. Banyak orang kalah pemikiran dari Google. Padahal yang membuat Google ini adalah siapa? Ya manusia. Jadi kita tidak boleh kalah dalam buatan kita sendiri seperti itu. Dan yang kedua ada tantangan. Tantangan di sini yaitu contohnya seperti maraknya pergaulan bebas, LGBT, seks, pranikah, dan normalisasi zina di media. Jadi inilah tantangannya kita mempunyai HP atau gadget. Jika tidak digunakan dengan baik,
maka kita akan menggunakannya semena-mena itu. Kita mau nge-live tapi live-nya itu tidak bagus, seperti buka baju, joget-joget gitu. Kan perempuan seperti itu. Kalau laki-laki mabuk di depan kamera, kan itu kan juga tidak bagus juga. Tapi ya yang lebih tidak bagus kan membuka aurat di depan warganet itu. Dan inti dari perubahan sosial dan pengaruhnya bagi legislasi Islam adalah proses dinamika dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya pergeseran pola, nilai, dan struktur sosial seiring waktu. Perubahan ini tidak bisa dihindari karena masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, budaya, dan interaksi global. Jadi di sini kita di zaman modern ini kita harus menjaga diri dari semuanya lah, dari HP. Ya kalau kita menggunakan dengan baik seperti melihat YouTube yang dilihat yaitu salawatan, jalan berzikir gitu. Kalau ya kita melihat video atau YouTube yang dilihat cuma joget-jogetan, ya kita akan rugi sendiri. Ya seperti itulah. Ya, saya mohon maaf apabila banyak salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.